Selamat malam, Ibu Bapak yang terkasih. Kita akan memulai doa kita pada malam ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 391, ayat 1 dan 5. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Mengapa orang Kristen harapanmu lemah? Tuhanmu berkuasa di atas dunia. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Damaikanlah sengketa, satukan yang pecah. Ampuni yang bersalah, lindungi yang lemah. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah yang maha baik, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur buat kasih dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami hari lepas hari. Kalau pada saat ini kami anak-anak-Mu boleh kembali mengikuti ibadah online dalam rangka doa malam menjelang Pentakosta. Kiranya tangan pimpinan Tuhan senantiasa menolong kami. Tetap bungkus dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga hati dan pikiran kami hanya tertuju pada Engkau. Pimpin ibadah pada saat ini, pimpin pemberitaan firman Tuhan, doa-doa yang kami naikkan, juga lagu-lagu pujian yang akan kami naikkan. Beracaralah Tuhan, biarlah senantiasa Tuhan layakkan kami untuk selalu bersandar bukan pada pengertian kami sendiri, tapi kami berserah pada dengar-dengaran dan takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, ada pepatah yang mengatakan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Pepatah ini berlaku untuk semua orang, termasuk kita sebagai umat Tuhan. Apa yang terbersit dalam pikiran dengan pepatah ini? Lagu yang akan kita nyanyikan berikut ini mengingatkan kepada kita akan panggilan Tuhan kepada kita sebagai anaknya, yaitu berikanlah bantuan bagi sesamamu. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 357 ayat 1 dan 4. Dengar panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan, oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Berikanlah bantuan bagi sesamamu, pancarkan cahaya Tuhan di dalam
Umat yang terkasih, mari kita sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur malam ini Engkau memberkati kami. Terima kasih Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh menikmati sepanjang kehidupan kami hari ini. Engkau memberikan kesehatan kekuatan kepada kami. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, kami hendak merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami, sehingga firman-Mu itu menjadi suluh bagi kehidupan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Galatia 6 ayat 1 sampai dengan 10. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagia setiap kita yang merenungkan, terlebih melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Umat Tuhan yang terkasih, dari bacaan kita, hari ini kita mengambil tema berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Saya akan mengawali renungan kita pada malam hari ini dengan sebuah tayangan video singkat, video inspirasi untuk kita, di mana video ini mengisahkan tentang berbuat baik selalu membuahkan yang baik juga. Mari kita saksikan. ออกมานี่เลยนะไอ้ขี้ขโมยไหนดูสิเอาอะไรไปออกมานี่เอาไปทำอะไรเนี่ยฮะถามว่าเอาไปทำอะไรเอาไปให้แม่ เจ๊แป๊บนึงแม่ป่วยเหรอ อย่าทำอย่างนี้อีกนะ หมวยเกาเหลา
ไปอ้าวสั่งมาเร็วต่ออะไร Tema kita pada malam hari ini adalah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sebagai ayat yang menguatkan dari kalimat itu adalah ayat yang 9, yaitu janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sebetulnya sebuah tema yang dari dulu kita juga sudah tahu, bahkan mengenal. Kita pun sering melakukan perbuatan baik pada sesama kita. Sebuah peribahasa yang tidak pernah lekang oleh waktu. Bahkan dalam situasi seperti ini, justru perbuatan baik kita akan diuji. Apakah kita masih mampu untuk berbuat baik? Ataukah sebaliknya, berbuat baik merupakan ajaran Kristus yang harus kita teladani. Bukankah Kristus adalah kasih? Hidup kekristenan identik dengan kasih. Akan tetapi, mengasihi seperti cara Kristus ada sesuatu yang tidak mudah. Sebab mengasihi harus diwujudkan dengan perbuatan dan bukan hanya perkataan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hakikat sebuah perbuatan baik bukan semata-mata karena berbuat baik itu sendiri, melainkan sikap hati di balik perbuatan baik kita yang kita lakukan. Ada maksud tertentukah atau dengan tulus hati perbuatan baik kita? Dengan sikap hati yang benar, maka akan berdampak sangat positif dan menjadi kesaksian kita sebagai umat Tuhan. Namun sebaliknya, jika kita berbuat baik kita hanya karena sesuatu dan bukan karena ketulusan hati kita tidak tahu apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Sebuah video yang tadi kita saksikan bersama, apakah orang yang menolong tadi itu memikirkan timbal balik? Tentunya tidak, karena dia menolong anak yang kecil, yang miskin. Dia mencuri karena dia kelaparan, karena memang tidak punya apa-apa. Tapi karena Bapak ini memberikan dengan ketulusan hati, ada kebaikan yang diterima di kemudian hari.
Bukankah suatu keajaiban dan tidak disangka-sangka perbuatan baik itu? Berapa lamakah kita harus berbuat baik? 1 kali, 2 kali? Perbuatan baik tidak ada musimnya. Kita tidak akan mengejar imbalan apapun, tapi tetaplah lakukan perbuatan baik itu. Mari kita perhatikan perbuatan baik sampai kapan kita melakukannya. Ayat 9 mengatakan, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Kalimat ini menunjukkan tidak ada batas waktu, situasi dan kondisi apapun. Janganlah jemu kita berbuat baik. Tidak ada alasan untuk tidak melakukan apa saja yang baik. Sebagai manusia, kecenderungan kita adalah merasa jemu. Kita cenderung letih dan lesu dalam menjalankan kehidupan kita untuk berbuat baik. Bahkan kemudian kita meninggalkan. Rasul Paulus secara khusus dalam pasal ini yaitu berbuat baik kepada orang lain. Oleh sebab itu Paulus mengingatkan supaya kita betul-betul waspada dan menjaga terhadap hal ini. Ada alasan mengapa kita harus berbuat baik dan tidak jemu-jemu perbuatan baik itu. Paulus mengatakan, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Di sini diyakini bahwa ada upah yang disediakan ketika kita berbuat baik. Tentu upah ini bukan dari orang yang kita harapkan, tetapi upah dari Tuhan. Tapi kapan Tuhan akan memberikan upah itu? Tuhan yang bisa menjawabnya, dan kita tetap jangan jemu-jemu berbuat baik. Umat yang terkasih, saat ini ada banyak orang terperosok dalam kehidupannya oleh karena virus corona ini belum terselesaikan. Baik dari segi ekonomi, karena pekerjaannya, baik dari segi mental, baik dari segi kesehatan dan pergumulan yang lain yang berkenaan dengan virus corona. Ekonomi merosot karena segala kegiatan yang biasa dilakukan pekerjaan di luar sekarang harus berhenti dan dibatasi. Padahal dia adalah penopang ekonomi keluarga. Mengandalkan bantuan pemerintah sampai kapan? Tentunya terbatas. Ada juga orang yang terganggu mentalnya oleh karena kegelisahan dan kecemasan dalam hidupnya, selalu khawatir hingga jiwanya terganggu, mentalnya terganggu, tidak siap menghadapi pergumulan dan cobaan yang berat. Tidak terlepas juga ada banyak sesama kita, orang-orang yang kita kasihi terdampak oleh virus corona ini, dan Tuhan memanggil, biarlah semua yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Janganlah jemu-jemu berbuat baik kepada sesama kita. Dengan situasi seperti ini, masihkah kita tidak tergerak dan tetap terdiam, bahkan tidak peduli dengan sekeliling kita? Haruskah kita melihat dan mendengar bahwa ada banyak orang kelaparan di luar sana? Mungkin 1 hari makan 1 kali belum tentu. Atau masihkah kita sanggup menikmati kemewahan kita, sedangkan orang di luar sana sungguh merasakan kelaparan dan tidak mampu melihat masa depan yang cerah? Umat yang terkasih, Kristus yang adalah kasih itu telah menjadi teladan bagi kita. Yesus mengatakan dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35, Aku memberikan berita baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian,
orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema kita berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, sungguh tidak sedikit pun bertentangan dengan iman Kristiani. Malah sebaliknya, saling mengasihi satu dengan yang lain adalah perintah Tuhan, supaya orang lain tahu bahwa kita adalah muridnya. Berbuat baik dengan ketulusan hati akan membuahkan hal yang baik, entah sampai kapan itu. Berbuat baiklah kepada semua orang. Dalam Galatia ayat 10 ditutup dengan selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Mengapa disebut kawan-kawan kita seiman? Karena mereka adalah keluarga dalam kerajaan Allah, sesama anggota tubuh Kristus, agar beban berat yang mereka tanggung menjadi ringan ketika kita melakukan pekerjaan dengan baik. Oleh sebab mereka melihat Kristus di dalam kita. Ada banyak cara kita berbuat baik, tetapi lakukanlah itu dengan tulus hati. Keterlibatan kita sebagai umat Tuhan dalam situasi saat ini yang memang benar-benar merusak tatanan kehidupan perekonomian kita, mental kita, bahkan kesehatan kita. Kita sungguh dinantikan oleh sesama kita. Lihatlah sekeliling kita, rasakan dan dengarkanlah ceritanya. Tergeraklah nurani kita untuk terus berbuat baik. Janganlah jemu-jemu berbuat baik. Selagi masih ada waktu untuk kita melakukan segala sesuatu bagi sesama kita, Tuhan menolong dan memberkati kita. Satu pujian, masih ada waktu, kita akan dengarkan bersama-sama. Lakukanlah yang baik.
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami tak mengerti mengapa semua harus terjadi. Ketika virus COVID-19 menyerang seluruh dunia, menjadikan semuanya porak-poranda. Bapa, hanya Engkau yang tahu apa yang sedang terjadi. Hidup seolah tanpa arti, penuh nyeri dan pedih. Banyak keluarga yang terkena dampak virus COVID-19 ini. Mereka kehilangan pekerjaan hingga tidak berpenghasilan lagi. Ada pula keluarga yang kehilangan orang-orang yang dikasihinya karena terkena virus COVID-19 ini. Berikanlah mereka kekuatan dalam menghadapi semuanya ini. Tolong agar kami mengenal rencana-Mu, agar kami kuat menjalani hari-hari sepanjang keadaan ini. Hari ini kami mencoba berdiri lagi, walau masih terasa nyeri dan pedih. Bahkan kami mencoba berlari lagi walaupun masih tertatih-tatih. Bapa, jangan biarkan kami berhenti di perjalanan ini. Jangan biarkan bayang-bayang masa lalu terus membelenggu. Tapi biarlah hati ini terpancang di masa depan. Dan biarlah hanya masa depan yang menguasai hidup ini. Masa depan di dalam Bapa hanya untuk Bapa dan bagi kemuliaan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Bapa, betapa hati kami diliputi pujian serta syukur karena penyertaan-Mu yang tiada putus-putusnya. Sehingga di dalam masa duka kami tidak menghujat Engkau. Dan di masa suka kami tidak melupakan Engkau. Ada begitu banyak perbuatan yang telah kami lakukan, yang telah melukai hati-Mu dan mempermalukan Engkau. Kami merasa tidak layak untuk mendapatkan pengampunan-Mu, tetapi Engkau tetap setia di dalamnya. Kiranya Engkau tetap mendengarkan seruan permohonan kami untuk hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita berdoa untuk pokok doa yang kedua, yaitu untuk tim medis dan relawan yang melakukan tugasnya di rumah sakit. Ya Tuhan, kami berdoa untuk para tim medis dan relawan yang saat ini sedang bekerja mengobati, merawat para pasien yang terkena COVID-19. Tuhan yang mau tolong mereka, sehingga mereka bisa bekerja dengan baik, mengemban tugas yang sangat penting untuk kesembuhan para pasien dari COVID-19 ini. Tuhan lindungi mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Tuhan lindungi mereka agar mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh syukur dan rasa sukacita. Dan kiranya juga Tuhan mau lindungi keluarga mereka, obati rasa rindu mereka karena tidak dapat bertemu untuk sementara waktu. Kiranya doa-doa kami ini dapat menguatkan mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Allah kami, kasihanilah kami bangsa Indonesia. Berkatilah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan kuat. Berkatilah pemerintah dan memimpin kami serta seluruh aparat pemerintah kami. Anugerahkanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan, agar mereka dapat membangun negara kami, dan bimbinglah mereka menerapkan kebijakan-kebijakan yang baik demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, terutama kebijakan dalam menangani COVID-19.
Berkatilah bangsa Indonesia agar supaya bersinar di dunia dan menyinarkan kemuliaan Tuhan Allah. Penuhi bangsa ini dengan kasih dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan pokok-pokok doa kami. Amin. Umat yang terkasih, hingga saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mewartakan kasih-Nya kepada sesama kita. Dengan senang hatilah kita melakukan tugas itu. Itulah yang Tuhan inginkan bagi kita anak-Nya. Mari kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 185 ayat 1 sampai 3. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, kami bersyukur ya Tuhan, di masa penantian pencurahan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk memberikan atau melakukan yang terbaik dengan ketulusan hati kami. Bapa, kami juga ingin menaikkan doa supaya kami terus diberikan kekuatan untuk terus bersandar dan berjalan sesuai dengan pimpinan-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat melalui masa sulit ini. Kiranya Engkau terus menjaga kami ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah Indonesia, dari jajarannya tertinggi Bapak Presiden Joko Widodo dan segenap jajarannya, kiranya diberikan kebijaksanaan dalam mengambil segala keputusan untuk rakyat banyak, supaya juga rakyat Indonesia boleh taat dan juga melakukannya dengan bijaksana. Bapa, kami juga ingin bersyukur ya Tuhan, karena kami mempunyai Allah yang hidup di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, untuk pimpinan-Mu, dan juga tentu kasih setia-Mu ya Tuhan. Dalam tangan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami serahkan doa kami ini. Amin.